Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbullah guru dari SMA 1 Malingping akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ilmu sejarah. Konsep dasar sejarah, pengertian sejarah. Sejak duduk di sekolah dasar, kita telah belajar mengenai tentang sejarah, di mana sejarah itu merupakan peristiwa yang identik dengan masa lalu, sesuatu keniscayaan yang tidak akan bisa terulang kembali. Tetapi di sini saya akan menjelaskan bahwa manfaat pelajaran sejarah untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, pengertian sejarah. Bahasa sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah syajaratun atau pohon, atau kalau dalam menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu adalah asal usul atau keturunan atau silsilah. Di sini saya contohkan di mana dalam kehidupan ini kita sekarang yang ada itu merupakan keturunan dari kakek, nenek, dan ibu atau orang tua kita. Oke, secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah syajaratun, yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keturunan. Silsilah keturunan dari kita, orang tua kita, sampai ke anak cucu kita. Atau dalam Kamus Bahasa Indonesia tadi dijelaskan bahwa sejarah itu adalah asal usul. Oke. Adapun sejarah menurut beberapa para tokoh ahli di sini, menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jadi menurut Herodotus bahwa sejarah itu tidak berjalan lurus seperti halnya perjalanan hidup yang lurus. Itu ada perubahan-perubahan itu yang dilakukan oleh pelaku sejarah. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal dalam arti objektif dan subjektif. Menurut R.J. Colin Wood, sejarah sebagai penyelidik hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Itu menurut para ahli. Berikutnya sejarah sebagai objek. Sejarah sebagai objek, di mana objeknya adalah manusia. Manusia menempati sebagai subjek dan objek. Contohnya di sini peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana objeknya adalah Soekarno dan Hatta. Sementara ruang, di sini kita dalam sejarah ada ruang dan waktu. Ruang itu adalah tempat dan waktu adalah peristiwanya. Setiap peristiwa sejarah atau event yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang, space, dan waktu atau time tertentu. Sejarah dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam sejarah, masa lampau itu bukan suatu masa yang final. Masa lalu sebuah keniscayaan, masa kini kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Jadi di sini terkait subjek dan objeknya itu, contohnya adalah peristiwa proklamasi, di mana objek dan subjeknya adalah Soekarno dan Hatta, ruangnya adalah tempat atau Jakarta, jalan tepatnya Pegangsaan Timur nomor 56, dan waktunya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya, manfaat belajar sejarah. Oke. Manfaat dalam pembelajaran sejarah ini diantaranya adalah edukatif, pendidikan. Jadi sejarah menjadikan sebuah pendidikan dalam kehidupan. Menurut Cicero, History Magister Vitae, sejarah adalah guru kehidupan. Selain sebagai sumber pengetahuan, sejarah dapat mengajak generasi muda hal-hal yang baik dan buruk, antagonis dan protagonis.
nilai kepahlawanan dan sebagainya. Contoh, kita dapat mengetahui bahwa Belanda menerapkan strategi memecah belah bangsa Indonesia melalui politik adu domba, divide et impera. Oleh karena itu, kita harus belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut agar bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan, agar tidak mudah dipecah belah. Itu sebagai edukatif atau pembelajaran pendidikan dalam kehidupan. Terus sejarah sebagai inspiratif. Inspiratif itu ide atau gagasan. Guna inspiratif salah satunya adalah meningkatkan semangat generasi muda untuk terus maju. Pendidikan moral didapat terus ketika mempelajari kejayaan bangsa Indonesia pada periode Hindu, Buddha, dan Islam. Kejayaan kerajaan-kerajaan berasal Indonesia seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan Kesultanan Aceh. Hal ini dapat memberikan pengetahuan kepada generasi muda bahwa sejak dulu bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan maju. Itu sejarah sebagai inspiratif. Berikutnya, sejarah sebagai instruksi atau perintah. Guna instruksi, sejarah muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan, contohnya pada saat diterapkannya sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka pada 1870. Ya, jadi telah terjadi masalah sosial dan kependudukan, salah satunya munculnya banyak kuli atau bahasa itunya kuli ya. Munculnya banyak kuli yang menderita akibat sistem kerja yang tidak manusiawi. Penderitaan kuli menyebabkan banyak yang melarikan diri, yang sakit, bahkan yang meninggal karena perilaku kerasnya instruksi dari sebuah pimpinan atau pejabat yang menindas pada saat itu peristiwa tanam paksa. Itu contoh sebagai instruksi. Berikutnya, sejarah sebagai rekreatif. Mempelajari sejarah bisa sambil bermain sambil menginspiratif. Kita bermain sambil mencari inspirasi, membaca fenomena yang terjadi, kisah-kisah sejarah seakan-akan mengajak kita terulang melewati batas ruang di waktu yang telah lalu. Dengan contohnya, kita mengunjungi Candi Borobudur atau lokasi-lokasi yang bersejarah dan museum-museum. Kita dapat menyaksikan hal-hal karya luar biasa dari masa lampau. Berikutnya, sejarah dari aspek perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Perkembangan, terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang kompleks. Contohnya di sini saya sajikan tentang kapak, di mana kapak dari mulai kapak yang bentuknya kasar hingga mengalami beberapa perubahan menjadi kapak yang halus. Sejarah yang dimaksud dengan keberlanjutan atau berkesinambungan, suatu kondisi yang tidak melahirkan kondisi baru. Dalam artian kontinuitas, continue, terus menerus, tanpa henti. Berikutnya sejarah, ada pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah, contohnya di sini yang dimaksud dengan pengulangan sejarah tidak melahirkan kondisi baru. Contohnya jatuhnya Soekarno dan jatuhnya Soeharto. Peristiwanya terjadi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Ulangi lagi, sejarah dari aspek perkembangan, perubahan, keberlanjutan. Sejarah di sini ada perkembangan. Perkembangan yang dimaksud terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang kompleks. Itu sejarah dalam arti perkembangan. Dalam hal perkembangan, sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lebih kompleks. Salah satu contoh dari perubahan tersebut terlihat dari penggunaan kapak pada masa praaksara. Jadi masa praaksara awalnya dibuat dengan cara meruncing atau pada satu sisi permukaannya untuk memperoleh bagian yang tajam.
Kapak jenis ini dikenal dengan kapak perimbas yang banyak digunakan pada masa Paleolitik atau masa batu tua. Selanjutnya, pembuatan kapak mengalami perubahan, yaitu dengan cara membentuk batu sedemikian rupa hingga memiliki bentuk yang meruncing lonjong. Kapak jenis ini dikenal dengan kapak genggam yang banyak digunakan pada masa Mesolitikum atau batu Madya. Pemangkasan dan penajaman batu diubah dengan cara dihaluskan secara sempurna. Pada kondisi sisinya, perubahan pun terjadi dalam pemilihan bahan baku yang digunakan, yaitu batuan kali yang berwarna hitam pekat. Bahan batu itu kemudian diupam halus dan permukaan batuannya juga diratakan melalui teknik pukulan beruntung. Itu yang disebut dengan perkembangan. Jadi dari masa batu kasar hingga batu halus. Contoh dalam sejarah perkembangan. Berikutnya, yang dimaksud dengan berkesinambungan di sini, suatu kondisi yang tidak melahirkan kondisi baru, kontinuitas, berlanjut. Kesinambungan berkelanjutan adalah suatu kondisi yang terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh masyarakat. Dengan kata lain, kondisi tersebut, misalnya praktik sosial, tentu menunjukkan terjadinya kesinambungan, kontinuitas. Contohnya adalah perilaku kebudayaan yang turun-temurun, seperti suatu peristiwa. Kalau di daerah Banten itu ada istilah serentahun, di mana dari dulu sampai saat ini, sampai generasi yang sekarang itu masih dilakukan. Itu yang dimaksud dengan keberlanjutan atau kontinuitas. Berikutnya sejarah, di sini ada istilah pengulangan. Nah, fenomena yang pernah terjadi sebelum terulang kembali pada masa sesudahnya. Jadi sebelumnya sudah pernah terjadi dan terjadi lagi di masa berikutnya atau masa sekarang. Jadi pengulangan bukan berarti peristiwa berulang, melainkan fenomenanya. Contohnya di sini Super Semar, surat perintah 11 Maret. Soekarno jatuh 7 Maret 1967 oleh para mahasiswa, dan Soeharto juga jatuh pada 21 Mei 98, itu dilakukan oleh mahasiswa. Tidak menutup kemungkinan pada era Pak Jokowi juga akan jatuh oleh para mahasiswa kembali apabila dalam melakukan sistem pemerintahannya tidak kurang baik dan menurut para ahli atau para mahasiswa tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan sejak zaman dulu, sejak 1945. Itu yang dimaksud dengan pengulangan. Jadi peristiwanya terulang kembali, tetapi fenomenanya yang berbeda. Itu sejarah. Bukan berarti sejarah berulang yang dimaksud di sini. Lanjut, berikutnya perubahan. Dalam sejarah ini terjadi perubahan. Yang dimaksud perubahan di sini membentuk praktik yang baru dan berbeda dengan praktik yang sebelumnya. Jadi, dalam peristiwa sejarah ada hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang, di mana hasil kebudayaan atau peninggalan zaman dulu yang tidak sesuai dengan kebudayaan yang sekarang, yang mereka anggap itu tidak sesuai atau tidak cocok dengan pola kehidupan saat ini. Itu yang disebut dengan perubahan. Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal itu terjadi karena praktik lama dinilai tidak memadai, ketinggalan atau yang dimaksud dengan ketinggalan zaman, atau menunjukkan kemajuan dan tata kehidupan. Jadi ada sesuatu hal hasil kebudayaan nenek moyang kita yang tidak dipakai dalam kehidupan saat ini. Itu yang disebut dengan perubahan. Karena ketidaksesuaian dengan apa yang menurut pemikiran-pemikiran kehidupan sekarang. Perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia itu
bukan sekadar catatan panjang dan peristiwa. Peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini, catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Jadi, perubahan yang dimaksud peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat dan juga secara lambat. Contoh, perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Masih ingat? Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 45 itu perubahan yang sifat cepat. Contohnya penerapan politik etis di Hindia Belanda mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Permasalahannya, setiap peristiwa tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Nah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Penerapan konsep berkelanjutan di sini kita dapat lihat dari peran pemuda sebagai penggerak perubahan. Contohnya, peran pemuda pada masa penggerakan nasional terlihat pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selanjutnya, peran pemuda pada peristiwa Reformasi 1998 menyebabkan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Keberlanjutan berlangsung secara garis lurus sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara bertahap atau bergelombang. Perjalanan manusia tentu sangat panjang. Agar lebih mudah memahaminya, kita perlu mempelajari secara bertahap. Yang dimaksud tahapan atau pembabakan waktu dalam sejarah disebut dengan namanya periodisasi. Nah, periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Periodisasi sejarah ditentukan oleh perubahan penting. Jadi ada perubahan-perubahan yang penting. Adapun berkelanjutan berfungsi menghubungkan. Jadi periodisasi itu ada berkelanjutan dan bisa menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Sebagai contoh, periode dalam sejarah Indonesia dari masa praaksara hingga masa Islam. Masa Islam adalah keberlanjutan dari masa Hindu-Buddha, dan masa Hindu adalah keberlanjutan dari masa praaksara. Itu yang dimaksud dengan periodisasi. Berikutnya, sejarah di sini berpikir diakronis dan sinkronis. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir diakronis dan sinkronis? Oke. Diakronis berasal dari bahasa Yunani dia, yang artinya melampaui atau melalui, dan kronos itu adalah waktu. Tujuannya melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah dengan waktu yang lama. Konsep kronologis, konsep periodisasi. Berikutnya, sejarah berpikir diakronis atau kronologis dan sinkronis dalam sejarah. Berpikir diakronis di sini menurut bahasa Yunani, dia yang artinya melampaui atau melalui, dan kronos yang artinya adalah waktu. Tujuannya melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah. Diakronis sedikit berbeda dengan cara berpikir sinkronis. Cara berpikir diakronis mengajarkan kepada kita untuk mempelajari suatu peristiwa sejarah secara mendalam, tetapi dengan batas waktu yang lebih panjang. Itu diakronis. Mengapa waktu yang diperlukan lebih lama? Hal ini dikarenakan kita ingin mempelajari tentang adanya proses perubahan dan perkembangan dalam peristiwa tersebut. Melalui berpikir diakronis dalam sejarah, sebenarnya kita belajar untuk menganalisis sesuatu dari waktu ke waktu. Ada beberapa hal dalam berpikir diakronis di sini bersifat vertikal, yaitu menjelaskan tentang suatu peristiwa dari awal hingga akhir. Yang berikutnya lebih menekankan pada proses. Berikutnya cakupan kajiannya yang lebih luas. Yang terakhir terdapat konsep perbandingan, yang artinya memiliki historis komparatif dengan mengkaji antara satu peristiwa dan peristiwa yang lainnya. Tujuan konsep berpikir diakronis adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah.
Berpikir diakronis menuntut kita melalui suatu peristiwa dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam berpikir diakronis diperlukan konsep kronologis, periodisasi. Konsep kronologis, sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, yang artinya berpikir secara runtut dari awal hingga akhir peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi. Jadi tujuannya untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi. Dalam merekonstruksi sejarah, kronologis sangat penting bagi kita agar terhindar dari anakronisme. Anakronisme adalah ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Kronologis juga membantu kita agar dengan mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Jadi tempatnya berbeda tetapi waktunya itu sama. Itu yang dimaksud dengan kronologis. Nah, di sini setelah itu kita akan ada periodisasi. Tujuannya dilakukan periodisasi yaitu adalah mengelompokkan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu. Misalnya saja berdasarkan regional. Dengan demikian kita harus menentukan terlebih dahulu dasar pembagian periodisasi sebelum mulai membuatnya. Periodisasi merupakan konsep penting dalam pembelajaran sejarah. Yang tadi bahwa tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan suatu pengkajian atau penelitian. Berikutnya berpikir sinkronis. Nah, di sini secara etimologi sinkron berasal dari bahasa Yunani. Sinkron yang berarti berasal dari bahasa Yunani. Sin yang artinya adalah dengan dan kronos adalah waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron diartikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Ciri-ciri sinkron di sini memanjang dalam ruang, menyempit dalam waktu, mengkaji waktu tertentu, bersifat horizontal. Perbedaan dari kedua konsep berpikir ini dapat dijelaskan secara singkat. Sebagai contoh, kita akan mengamati suatu fenomena sejarah misalnya tentang revolusi Indonesia. Melalui pendekatan sinkronis, revolusi di Indonesia akan dikaji secara kronologi seperti apa dan kapan serta bagaimana revolusi itu terjadi. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya revolusi? Bagaimanakah kondisi masyarakat Indonesia saat sebelum dan sesudah terjadinya revolusi? Nah, apabila pendekatan diakronis yang digunakan, maka tentang revolusi di Indonesia dapat dikaji dengan membandingkan peristiwa yang sama yang terjadi di tempat lain. Peristiwa yang sama yang terjadi di tempat lain. Pendekatan diakronis akan mencoba melakukan kajian tentang persamaan dan dari revolusi-revolusi tersebut tanpa terlalu memperhatikan kapan dan di mana terjadinya peristiwa tersebut. Itu yang dimaksud dengan berpikir sinkronis dan diakronis. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi pembelajaran tentang sejarah ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua terkait dengan pembelajaran konsep dasar ilmu sejarah. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.